Salam gamer anti-subscription bulanan. Beberapa waktu terakhir ini, Valve menghadapi tuntutan hukum terkait komisi 30% yang sudah mereka terapkan sejak peluncuran Steam di tahun 2003 tanpa ada kenaikan biaya komisi sampai sekarang. Dan hal ini memang sebuah tuntutan hukum nan lawak banget dibandingkan yang terjadi di marketplace macam Shopee yang terus-terusan menaikkan komisinya. Padahal setidaknya Valve konsisten dengan komisi 30% dari pertama kali berdiri tanpa komisi yang berubah-ubah makin naik. Emangnya apa sih kesalahan Valve selain desain Steam Controller generasi pertama yang sangat membagongkan ini? Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai gamblein tentang masalah hukum yang dialami Valve terkait komisi dan monopoli. Valve bisa bebas membuat kebijakan, tentu nggak lepas dari dominasi mereka di pasar gaming PC. Tapi kenapa Valve selalu aman dari tudingan monopoli? Jadi mari kita luruskan terlebih dahulu perihal dominasi Valve ini dengan menggunakan dominasi Microsoft sebagai referensinya. Karena Microsoft sudah beberapa kali mengalami masalah terkait tindakan monopoli mereka. Di Imiriki, mereka tidak pernah melarang praktek monopoli secara hukum, selama perusahaan tersebut mencapainya melalui kualitas produk, layanan, dan inovasi atau kemampuan dari mereka sendiri, melalui kompetisi terbuka dengan para pesaingnya. Oh ya, meski kasus hukumnya diajukan di pengadilan Inggris, tapi dalam konten kali ini saya akan menggunakan referensi kasus yang pernah terjadi di Imiriki untuk kemudahannya. Nah, sekarang apa yang membedakan dengan dominasi atau monopoli dari Microsoft? Jadi, pada era 90-an, Microsoft adalah penguasa pasar untuk operating system pada PC berkat OS Windows mereka. Dan Microsoft melakukan itu semua nggak hanya melalui inovasi, tapi juga sabotase pada para pesaingnya. Dan inilah alasan kenapa Microsoft beberapa kali mengalami masalah hukum antitrust di Imiriki. Kemudian salah satu contoh sabotase yang dilakukan Microsoft adalah dengan menggunakan teknik bundling, di mana Microsoft memberikan layanan yang sama persis dengan produk pesaingnya secara otomatis dan gratis di dalam OS Windows. Misalnya pada Internet Explorer yang langsung otomatis terinstall sejak Windows 95, baik pada Windows yang dibeli secara terpisah melalui CD maupun yang ada pada PC branded. Maka hal ini menjadikan pesaingnya seperti Netscape Navigator kesulitan menjual produk mereka. Itu pun belum termasuk upaya Microsoft yang sengaja membuat Netscape Navigator kurang teroptimasi saat dijalankan pada OS Windows. Dan para mitra PC branded ataupun OEM dan layanan ESP diwajibkan menampilkan Internet Explorer pada materi marketing produk mereka. Dan teknik sabotase semacam itu juga Microsoft lakukan untuk mendukung produk mereka yang lain, seperti MSN Messenger untuk melawan ICQ dan AIM, lalu Windows Media Player untuk melawan Real Network, kemudian juga ada Outlook Express untuk melawan Eudora Mail dan Netscape Messenger, sedangkan yang terakhir adalah Microsoft Teams di Eropa. Adanya produk yang sudah terbundling ini otomatis membuat banyak pengguna enggak melirik produk serupa yang lainnya. Dan ini adalah tindakan yang anti-kompetisi. Sementara itu Steam enggak melakukan semua itu, karena Steam adalah layanan yang berdiri sendiri dan enggak terbundling pada OS manapun. Adapun hanya pada SteamOS yang cuma terinstall pada perangkat gaming Valve, misalnya pada Steam Deck atau Steam Machine. Dan lagi pula, Steam Deck juga bisa diinstali OS yang lain dan enggak terkunci hanya pada SteamOS saja. Kemudian faktor lain adalah banyaknya pesaing pada market game PC, misalnya GOG, Epic Game Store, Microsoft Store, itch.io, sampai game store mandiri milik para publisher game. Ini tentu berbeda dengan market OS, operating system pada PC, konsumer yang cuma ada Windows, Mac, dan Linux. Cuma ada 3. Kemudian Steam ini juga cuma layanan gaming saja yang masih butuh OS lain, katakanlah seperti OS Windows, Linux, ataupun Mac untuk bisa diinstal dan digunakan. Ibaratnya Steam ini cuma layanan yang numpang doang, bukan seperti operating system yang menjadi hal wajib pada sebuah PC. Yang intinya PC tanpa Steam masih bisa digunakan, tapi PC tanpa OS cuma jadi barang rongsokan belaka. 4
Soal komisi 30%, harusnya hal ini nggak menjadi masalah karena Steam sudah menerapkannya sejak tahun 2003. Jadi nggak kayak si Oren yang meminta komisi rendah di awal lalu berturut-turut menaikkan komisinya. Padahal akan lebih baik jika Shopee melakukan cara yang sama dengan Valve, yaitu langsung minta komisi tinggi sejak awal berdiri. Oke, balik ke Steam. Banyak developer dan publisher, terutama skala kecil yang merasa keberatan dengan komisi 30% tersebut, sementara Valve beralasan mereka nggak pernah memaksa developer atau publisher untuk jualan game di Steam. Dan kalaupun mereka jualan di Steam, Valve nggak melarang mereka untuk jualan game di store yang lain juga. Dan apakah Valve memang nggak mengikat developer atau publisher game? Ternyata nggak juga. Setidaknya ada syarat dari Valve yang mewajibkan game yang dijual pada game store manapun harus memiliki harga dasar yang sama dengan yang publisher itu tentukan di Steam. Tujuannya ya supaya tercipta persaingan yang sehat dalam hal kualitas layanan setiap game store dan juga untuk menghindari perang harga. Tapi tetap saja hal ini nggak bisa diterima sebagian pihak yang tetap menuntut Valve menurunkan komisi game mereka. Padahal yang meminta komisi 30% itu bukan cuma Valve, tapi juga ada PlayStation, Nintendo, Xbox, Google, dan juga Apple. Begitupun soal DLC yang diprotes, karena DLC yang kita beli hanya bisa kita gunakan pada game yang kita miliki di Steam, jadi kita nggak bisa membeli DLC di Epic Games Store untuk kita gunakan di game kita yang ada di Steam, dan begitupun sebaliknya. Padahal baik PlayStation, Xbox, dan Nintendo juga melakukan hal serupa, tapi tidak diprotes. Lalu dengan begitu gua play-nya, Tim Sweeney, CEO Epic Games Store, seakan nggak mau kehilangan panggung untuk momentum ini, sehingga dia pun ikut-ikutan menghebohkan suasana dengan mendukung aksi hukum tersebut. Padahal akan lebih bagus jika tim berfokus meningkatkan kualitas layanan Epic Games Store, terutama memperbaiki launcher mereka yang sangat buruk kualitas dan juga performanya, serta fiturnya. Beteloy. Apa yang dilakukan oleh tim ini sudah kayak Jenderal Aladdin dari Republik Wadia yang lebih hobi menuding pihak lain dengan tuduhan kongsi alien daripada memperbaiki kekurangan diri sendiri. Jadi apakah ini berarti Steam akan aman dari tuntutan hukum yang dialami? Ya kalau menurut saya kemungkinan besar akan tetap aman. Karena apa yang dilakukan oleh Steam sangat berbeda dengan Microsoft, baik pada aspek terkait monopoli maupun komisi 30% mereka. Terutama pada faktor dominasi atau monopoli yang dilakukan. Tapi hal ini bukan berarti Steam akan aman 100%, karena semua juga tergantung pada kemampuan pengacara kedua kubu dalam melakukan aksinya di pengadilan. Karena membenarkan pihak yang salah maupun menyalahkan pihak yang benar juga bagian dari keahlian seorang pengacara. Terlebih Steam juga pernah kalah dalam tuntutan hukum di Australia pada tahun 2014, yang pada akhirnya membuahkan aturan manis bagi para pengguna Steam, yaitu garansi refund tanpa banyak syarat. Kalau menurut kalian, apakah Steam bakal bisa menang atau kalah dalam tuntutan hukum kali ini? Yuk, sampaikan pendapatmu di komentar. Dan tenang aja, saya nggak akan menuduh kamu sebagai kongsi alien.